Di kota kecil Nazaret, hidup seorang perawan muda bernama Maria. Suatu hari, seorang malaikat Tuhan, Gabriel, menampakkan diri kepadanya dengan kabar yang mengubah sejarah dunia. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertaimu. Apa arti salam ini? Jangan takut, Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Mana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Yusuf, tunangan Maria, mendengar bahwa Maria mengandung dan merasa bimbang. Namun pada malam itu, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi melalui malaikatnya. Yusuf, anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Aku akan mengikuti perintah Tuhan. Yusuf dan Maria melakukan perjalanan ke Betlehem untuk mengikuti sensus. Namun, ketika mereka tiba, semua penginapan penuh. Tuan, istri saya hamil besar. Apakah ada kamar yang tersedia? Maaf, semua kamar sudah penuh. Kota ini padat karena sensus. Tolong, kami hanya butuh tempat untuk beristirahat. Oh, ada kandang di belakang. Kalian bisa tinggal di sana jika tidak keberatan. Kami akan menerimanya. Terima kasih. Di padang, para gembala sedang menjaga kawanan domba mereka di malam yang sepi. Ketika tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Apa itu? Cahaya terang di malam hari. Ini menakutkan. Apa yang terjadi? Jangan takut. Aku membawa kabar baik yang akan menjadi sukacita besar. Hari ini, di kota Daud, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Juru selamat, apakah benar? Inilah tandanya. Kamu akan menemukan seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin, terbaring di palungan. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk menemui juru selamat yang baru lahir itu. Ayo. Ayo mari. Orang Majus dari timur melihat bintang yang bersinar terang dan melakukan perjalanan jauh untuk mencari raja yang baru lahir. Mereka mengikuti bintang hingga mereka menemukan bayi Yesus di palungan. Mereka datang dengan hati penuh sukacita untuk menyembahnya.
Lihat, inilah raja yang kami cari. Kami membawa persembahan untuk sang raja. Terimalah persembahan kami, emas, kemenyan, dan mur. Tuhan Yesus tumbuh besar dan melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, memberi makan ribuan, dan mengusir roh jahat. Orang banyak mengikutinya, tetapi para pemimpin agama merasa iri. Aku bisa melihat
Aku sembuh. Aku sembuh. Terima kasih, Guru. Jangan menangis. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Allah telah melawat umatnya. Kita harus menghentikan Yesus ini. Dia membawa pengaruh besar di antara orang banyak. Dia menghujat Allah, bahkan menyebut dirinya anak Allah. Sepertinya dia juga ingin mengubah hukum Musa. Dia terus mengkritik kita. Ini tidak bisa dibiarkan. Mari kita bawa dia ke Pilatus dan menuduhnya melanggar hukum. Dia harus mati. Para pemimpin agama membawa Yesus ke hadapan Pilatus dengan tuduhan bahwa dia menghujat Allah dan mengaku sebagai raja orang Yahudi. Meski tak menemukan kesalahan padanya, Pilatus menghadapi tekanan besar dari banyak orang. Apakah engkau raja orang Yahudi? Engkau telah mengatakannya. Aku tidak menemukan kesalahan padanya. Dia harus mati. Dia menghujat Allah dan mengaku raja. Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Ini adalah keputusanmu. Kemudian Pilatus menyerahkan Yesus kepada tentara Romawi untuk disalibkan. Yesus yang tidak bersalah disiksa dengan sangat kejam. Dia dihina, ditendang, dicambuki, dipukul, dimahkotai dengan duri, dan disalibkan di Golgota bersama dua penjahat. Meskipun demikian, tidak ada amarah ataupun kutuk keluar dari mulutnya. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dalam penderitaan yang luar biasa, Yesus berseru, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Yesus yang tak berdosa menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa umat manusia. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan beroleh hidup yang kekal. Di alam roh, iblis merayakan kematian Yesus, mengira bahwa dia telah menang. Namun, rencana keselamatan Allah tidak bisa dihentikan. Yesus telah mati? Aku menang. Sekarang dunia ini adalah milikku. Tapi tunggu, aku tidak akan masuk neraka sendirian. Aku akan menyesatkan banyak anak-anak. Aku tahu ada banyak anak-anak di sini yang malas berdoa. Mereka lebih suka main game daripada berdoa dan beribadah.
Ayo, ayo, ayo. Terus bermain dan lupa memuji Tuhan. Hahaha. Kalian tak perlu dekat dengan Tuhan. Jika kalian menjauh dari Tuhan, kalian akan menjadi milikku selama-lamanya. Tapi rencana iblis tidak akan menang, karena Yesus bangkit dari kematian. Kuasanya lebih besar daripada kuasa iblis. 3 hari setelah Yesus disalibkan, dia bangkit dari kematian dengan kuasa yang dahsyat. Kemenangan ini memberi setiap anak-anak Tuhan kuasa untuk melawan tipu daya iblis. Anak-anak Tuhan, kalian tidak perlu takut. Allah telah memberikan kita seluruh perlengkapan senjata untuk melawan musuh. Pakailah ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman untuk memadamkan panah api dari si jahat, kelompok keselamatan, dan pedang roh yaitu firman Allah. Kita tidak akan menyerah. Anak-anakku, kita akan selalu menggoda sampai kalian jatuh dalam dosa. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Ayo kita lawan iblis. Dalam nama Yesus kita hancurkan kuasa iblis. Ingatlah, dengan seluruh senjata Allah, kita siap untuk melawan iblis dan menang bersama Yesus yang telah bangkit dan hidup selamanya.